adalah raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian terikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Amin. Allah kita adalah Allah yang penuh kuasa. Dialah pencipta langit dan bumi. Dia yang layak dipuji, disembah, dan ditinggikan. Mari kita puji namanya Dia. Then sings my soul. Bersama-sama. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Maka jiwaku memuji-Mu, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan
telah mati dibangkitkan jadi raja. Tuhan, ketika aku kecewa dan ketika aku lemah, aku lebih memilih memendamnya sendiri. Dan ketika semua itu tidak bisa aku bendung lagi, aku memilih untuk diam dan meratapi. Tetapi tangan-Mu selalu ada untukku. Kau bangunkan aku di saat ku jatuh. Kau memelukku saat ku gelisah dan hilang arah. Hanya Kaulah yang mengenal hatiku. Mari kita katakan, hanya dekat. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Sekali lagi dari awal. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari rekan-rekan, dengan hati yang jujur dan terbuka kita datang kepada Tuhan. Mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan selama 1 minggu ini.
Mohon belas kasihan dan anugerah Tuhan untuk menyucikan, menguduskan, dan mengampuni dosa salah kita. Mazmur berkata di dalam Mazmur nomor 51 ayat 4 sampai 5. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mari masing-masing berdoa kepada Tuhan. Saat ini kami datang di hadirat-Mu ya Allah, dengan hati takjub, sekalipun gentar manakala kami berhadapan dengan kesucian dan kekudusan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Seringkali kami memandang ringan kesucian-Mu, sehingga banyak kali dalam hidup masa muda kami tidak sungguh-sungguh hidup dalam kesucian. Kami tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Apa yang kami pikirkan, yang kami katakan, yang kami inginkan, seringkali itu berasal dari nafsu kedagingan kami semata. Tuhan, ampunilah kami, jikalau Engkau Allah yang sudah menebus kami dengan darah yang mahal dan memanggil kami untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tetapi seringkali yang kami lakukan, justru kami memakai hidup kami secara sia-sia. Bukannya kami siap menjadi pemberita-pemberita kebenaran, tetapi kami memakai diri kami menjadi pembawa berita-berita buruk, kebohongan-kebohongan dunia yang kadangkala kami ucapkan ya Tuhan. Hari ini kami datang mohon ampun kepadamu. Bawalah kami kembali kepada kebenaran-Mu. Pakailah kami seutuhnya ya Tuhan, menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Jadikanlah kami menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia yang kelam ini dengan menyampaikan, memberitakan akan kabar baik, kabar Injil Yesus yang menyelamatkan. Oh Tuhan, dengarkanlah doa pengakuan dosa kami, permohonan yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita katakan, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari jemaat sekalian kita baca janji pengampunan dosa yang diambil dari Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari jemaat sekalian saya undang bangkit berdiri
untuk mengingatkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Setiap mengantar kepergian ayahnya. Mengapa? Karena pekerjaan ayahnya di Kalimantan ini menuntut ayahnya untuk pulang hanya sekali dalam 3 bulan. Sekali 3 bulan, baru ayahnya akan pulang. Nah teman-teman, singkat cerita, akhir dari bulan ketiga ini pun tiba. Itu berarti apa? Ayahnya yang berjanji akan pulang akan segera pulang. Ucok nggak tahu kapan. Tapi anak ini begitu bersemangat di minggu-minggu terakhir dari bulan ketiga ini menantikan kepulangan ayahnya. Minggu-minggu ini menjadi minggu yang spesial, tidak seperti biasanya. Dengan bersemangat di dalam minggu-minggu ini, Ucok bangun lebih pagi dari biasanya. Dia sering membantu ibunya memasak, menyapu dan mengepel rumah, membereskan tempat tidurnya, dan pasti banyak hal lain lagi yang Ucok lakukan. Setiap hari Ucok menantikan, melihat ke arah pintu, siapa tahu ada yang mengetok pintu rumahnya. Begitu rindunya dia melihat kembali wajah ayahnya, dia membayangkan momen-momen dia bisa memijit ayahnya, dia ingin sekali menyeduhkan kopi untuk ayahnya, dan dia ingin sekali bermain bersama dengan ayahnya. Teman-teman, meskipun tidak tahu kapan pastinya ayahnya akan pulang, tapi yang kita tahu pasti adalah Ucok tetap menanti dengan satu sukacita dan excitement yang luar biasa. Mengapa? Karena dia berpegang, dia berpengharapan kepada ayahnya yang sudah berjanji akan pulang. Nah, teman-teman, semangat Ucok melewati hari demi hari karena dia tahu dia akan bertemu dengan ayah tercintanya yang sudah berjanji akan pulang. Dan seperti Ucok pula teman-teman, di dalam tema pembahasan firman pada hari ini. Seperti Ucok yang menantikan ayahnya pulang teman-teman. Pertanyaan kepada kita adalah, apakah kita juga memiliki satu excitement yang sama? Apakah kita juga memiliki satu pengharapan yang sama? Satu sukacita yang sama? Ketika orang Kristen tahu betul bahwa Yesus berjanji akan datang kembali pada waktunya dan akan membawa kita bersama-sama dengan dia ke surga. Apakah kita punya satu excitement yang sama seperti apa yang Ucok rasakan karena ayahnya telah berjanji akan pulang? Sehingga di dalam kehidupan Ucok, dia mempersiapkan hidupnya, dia mempersiapkan penyambutannya dengan luar biasa. Nah teman-teman, ini pertanyaan refleksi buat kita. Kalau kita sebagai orang Kristen yang selama ini selalu diajarkan bahwa kita akan punya hidup kekal bersama dengan Yesus ketika dia datang dan membawa kita ke surga. Benar nggak sih kita masih yakin dan percaya dan menantikan hal itu dalam keseharian kita? Yesus berjanji teman-teman akan datang kembali. Di dalam Yohanes 14 ayat 2-3 berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kemudian sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Penulis Ibrani, demikianlah pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu apa? Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Maka sekali lagi pertanyaannya kembali kepada kita semua. How about us, teman-teman? Bagaimana dengan kita? Apakah kita pada hari ini sebagai orang yang mengaku Kristen, mengaku percaya, sebagai orang percaya, kita menantikan janji kedatangan Kristus itu? Kalau iya, apakah penantian kita kepada Kristus membuat hidup kita berbeda dan tampak lebih berpengharapan? Atau mungkin teman-teman, kita lupa
kalau Kristus akan datang. Sehingga kita begitu menikmati kenyamanan hidup kita selama ini. Kalaupun kita ingat teman-teman, mungkin kita ragu dia datang. Karena sampai hari ini nggak datang-datang, bahkan sudah ribuan tahun sejak dia menjanjikan kedatangan. Jangan-jangan kita tidak percaya pada apa yang namanya kehidupan setelah kematian. Dan tidak percaya bahwa Kristus akan datang kembali. Yang mana dari pertanyaan ini yang menjadi kita? Teman-teman, pertanyaan ini pun mengenai kepastian kedatangan Kristus yang kedua dan hari penghakiman terakhir. Ini pun pertanyaan ini yang beredar di tengah gereja mula-mula di zaman Petrus menulis suratnya yang kedua yang barusan tadi kita baca. Saat itu teman-teman di dalam konteksnya, pada waktu itu muncul guru-guru palsu yang berusaha untuk memelintir pengajaran para rasul yang selama ini sudah diajarkan kepada mereka. Dan salah satu doktrin yang sangat penting yang di-highlight oleh Petrus, yang dipelintir oleh guru-guru palsu ini adalah tentang apa? Tentang kedatangan Kristus yang kedua. Guru-guru palsu ini menuduh bahwa Yesus tidak akan datang kembali. Itu yang pertama. Sehingga apa? Karena Yesus tidak akan datang kembali, maka tidak akan ada yang namanya penghakiman akhir. Tidak ada tuh yang namanya semacam pengadilan di mana setiap orang akan membawa tanggung jawab dia, apa yang sudah dilakukan selama kehidupan dia di hadapan Tuhan. Nggak ada tuh yang kayak gituan. Guru-guru palsu ini menuduh apa? Yang mereka tuduh adalah gini. Kamu tuh jangan percaya sama para rasul. Apa yang mereka ceritakan tentang kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, segala macam hal tentang Kristus, itu hanya dongeng isapan jempol manusia. Itu semua hanya mitos, cerita yang mereka karang. Mungkin di dalam imajinasi mereka. Nah, inilah tuduhan yang diberikan oleh guru palsu kepada jemaat dan gereja-gereja yang ada di sana. Sehingga isu ini menjadi hot, maka tidak heran kita melihat semangat Petrus di dalam akhir dari hidupnya, doktrin ini yang diangkat, teman-teman. Doktrin tentang kedatangan Kristus yang kedua dan penghakiman akhir yang sebenarnya dikatakan pada gereja, diingatkan kembali pada mereka bahwa apa yang sudah diajarkan itu pasti terjadi. Nah, teman-teman, implikasi dari pengajaran guru-guru palsu ini apa, teman-teman? Tidak ada kedatangan Kristus. Ini sama saja berarti tidak ada yang namanya penghakiman terakhir, dan berarti, teman-teman, inilah yang digunakan guru-guru palsu ini untuk menurunkan standar moral yang harus dilakukan sebagai tanggung jawab orang Kristen. Jadinya begini, karena tidak ada yang perlu kita pertanggungjawabkan, tidak ada kehidupan setelah kematian, so bebaslah kamu hidup sesuka hati. Maka tidak heran kalau kita nanti membaca pasal kedua dan di ayat 10 sampai 16, kita akan melihat bagaimana Petrus menghardik guru-guru itu karena apa? Karena kehidupan moral mereka sangat bobrok. Mereka begitu mencintai uang dan keuntungan, mencari keuntungan dari jemaat. Di dalam pengajaran mereka. Mereka tidur dengan banyak wanita. Mereka hidup sembrono. Dan di dalam pasal 3 ayat 1-4, kita melihat bagaimana guru palsu ini berargumen. Udahlah, kedatangan Kristus itu nggak ada. Dan itu mitos. Mengapa? Karena toh lihat, generasi demi generasi sudah datang dan pergi. Tapi mereka tidak pernah melihat yang namanya pengharapan kedatangan Kristus itu. Jadi pertanyaan kepada mereka adalah, di mana janji Yesus yang kalian percaya? Mereka menghilangkan kebenaran kedatangan Kristus dan mengkategorikan pengajaran Rasul sebagai isapan jempol manusia atau bohong. Atau hoax ya. Maka teman-teman, tidak heran nih teman-teman, Petrus di sini memulai dengan perkataan bahwa sebab kami tidak mengikuti dongeng isapan jempol manusia, dan selebihnya dia membahas tentang kedatangan Kristus yang kedua. Teman-teman, bagaimana apa hal yang dilakukan oleh Petrus untuk kembali meyakinkan gereja dan jemaatnya, meyakinkan mereka bahwa kedatangan Kristus itu adalah sungguh terjadi, teman-teman. Sebenarnya sepanjang 16-21 ini ada dua hal, tapi kita akan hanya membahas satu karena yang berikutnya akan dibahas di ayat 19-21. Apa kata Petrus? Petrus dan rasul-rasul adalah saksi mata. Petrus dan rasul-rasul adalah saksi. Nah, ini yang pertama nih.
Kenapa kita harus percaya bahwa kedatangan Kristus itu pasti? Ya karena Petrus dan Rasul yang mengajarkan hal itu, mereka adalah saksi dari kebenarannya. Kebenaran Kristus itu. Saksi mata. Nah teman-teman, perubahan kata ganti aku, kalau kita perhatikan dengan jeli, di ayat 15 dikatakan tapi aku akan berusaha, tapi di ayat 16 dia menggunakan kata sebab kami. Itu berarti dia ada bawa orang nih. Dia ada bawa backing nih. Dia nggak cuma sendirian nih yang menjadi saksi mata. Kata ganti aku menjadi kata ganti kami. Nah, kalau kita ingat pada momen ketika Petrus dan kedua murid lainnya dibawa oleh Yesus ke atas gunung, ketika Yesus dimuliakan di sana yang biasa disebut dengan kata transfigurasi, kita ingat berarti masih ada dua murid yang dia bawa. Jadi kata kami ini merefer kepada dua murid lain, yaitu Yakobus dan Yohanes di dalam Matius 17. Dan mereka bertiga ini adalah saksi mata kebesarannya. Pertanyaannya adalah, apa itu kebesarannya teman-teman? Apa yang dimaksud dengan kebesarannya? Kebesarannya ini di dalam konteks ayat ini, kita melihat di ayat 17-18, sebenarnya yang Petrus sedang maksudkan adalah, ini merupakan alusi, atau alusi itu apa ya? Seperti gaung atau seperti makna yang tersirat, yang diambil daripada surat Matius, Injil Matius 17 ayat 2. Saya bacakan untuk kita. Di situ adalah cerita tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Ketika ketiga murid dibawa ke atas gunung oleh Yesus, dikatakan gini, lalu Yesus berubah rupa di depan mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Jadi teman-teman, peristiwa ini kita kenal dengan peristiwa transfigurasi, sekali lagi, transfigurasi. Sebuah perubahan figur di mana kemuliaan Yesus pada waktu itu ditampakkan. Kemuliaan Yesus ditampakkan dengan wajah yang bercahaya. Nah, Petrus dan kedua rasul lainnya adalah saksi mata dari peristiwa hebat ini. Bukan yang mendengar ya, mereka bukan mendengar ada kata orang, Yesus tuh bercahaya di atas gunung. Enggak, mereka hadir pada waktu itu dan mereka menyaksikan bagaimana luar biasanya ada awan dan bahkan ada suara Allah terdengar di situ. Jadi mereka sebenarnya bukan cuma saksi mata, teman-teman, hebatnya mereka juga ke saksi telinga. Saya kategorikan saksi telinga, saya bikin sendiri, saya nggak tahu ada saksi telinga apa enggak. Tapi yang jelas adalah mereka tidak hanya melihat, tapi mereka juga mendengar. Perhatikan kata suara itu kami dengar datang dari sorga di ayat 18. Dan ini signifikan. Ketika dikatakan kami melihat, kami memperhatikan, kami menyaksikan yang di ayat 17. Kemudian 18 dimulai dengan suara itu kami dengar. Itu berarti mereka nggak cuma lihat teman-teman, tapi mereka juga dengar. Dan ini meneguhkan kesaksian mereka. Secara sederhana di dalam kesaksian Petrus akan peristiwa di atas gunung ini teman-teman. Petrus mau berkata kayak gini. Seperti kami menyaksikan transfigurasi Yesus yang merupakan sebuah fakta, sebuah kenyataan, sebuah hal yang terjadi, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang wow, demikian juga lah kami yakin Yesus ketika dia berjanji dan pengajaran-pengajaran Yesus yang sudah disampaikan ketika dia berkata dia akan kembali ke dunia untuk membawa kita orang percaya, itu pun pasti akan terjadi. Nah, kira-kira gitu. Jadi seperti kami menyaksikan keluar biasaannya itu, begitu juga kami meyakini bahwa Yesus akan datang kembali seperti apa yang dia janjikan. Jadi seperti kami mendengar suara Yesus diproklamasikan sebagai anak Allah di atas gunung oleh Allah Bapa. Begitu juga kami melalui surat ini mau mengkonfirmasi kedatangan yang kedua itu sungguh akan terjadi. Kita akan menelaah sedikit teman-teman di bagian ini. Ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah saksi. Mengapa harus saksi teman-teman untuk meyakinkan para jemaat? Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 pasal 1 ayat 26, kalau ada anak hukum mohon dikoreksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri ya, bukan ia dengar dari orang lain, bukan secondary source ya, tapi primary source nih. Yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri, dan untuk menghindari penyataan palsu dari seorang saksi, biasanya dalam kasus pengadilan akan dipanggil saksi lebih dari satu.
untuk mengkonfirmasi ini benar nggak nih, ini saksi jangan-jangan subjektif atau dia jangan-jangan lagi ngigau atau mabuk. Maka teman-teman contohnya begini, bayangkan ya, ini bayangkan. Bayangkan teman-teman sedang di mobil, sedang santai, dengan santai-santainya, dengan kecepatan 5 km per jam, karena lagi di komplek ya, saking lambatnya masih lebih cepat mereka yang jogging teman-teman daripada mobil saudara. Tapi tiba-tiba dari belakang terdengar suara motor yang kencang begitu, dengan knalpot racingnya yang memekikkan telinga kemudian mendekat dan menyenggol spion mobil teman-teman, mengakibatkan spion tersebut pecah. Pengendara mobil jatuh terlempar, tapi ternyata nggak kenapa-napa. Anda belum keluar mobil nih, teman-teman belum keluar mobil, nggak lama belum keluar mobil, itu kaca mobil kita sudah diketok. Lu nyetir pakai mata, begitu kata si pengendara. Terus pengen banget kita nyautin, nyetir pakai kaki atau tangan bang, bukan pakai mata. Tapi nggak sempat nyaut, pengendara ini minta Anda turun sekarang Pak. Turun sekarang, bayar kerugian saya 500.000 buat motor dan buat saya ke klinik. Dia berkata sambil berteriak dengan mata yang melotot. Anda mabuk ya? Kenapa bawa mobil kencang-kencang belok sana sini? Kan jadinya saya keserempet. Kemudian dia mulai berteriak, dia mulai mengumpulkan massa. Beberapa massa baru sampai di tempat kejadian tanpa tahu apa-apa, ikutan berteriak teman-teman. Ikutan menuduh. Pak ganti aja Pak, udah damai aja, Bapak yang salah, Bapak kan bawa mobil. Karena kalau di jalan kan biasanya yang besar selalu disalahkan teman-teman. Pertanyaan teman-teman, siapa yang mabuk sebenarnya? Siapa yang sebenarnya salah? Pengendaranya kah? Pengendara motor kah? Atau Anda? Pada saat seperti ini teman-teman, siapa yang kalian cari? Kalau saya akan cari saksi mata yang ada di sekitar sana. Normalnya, kalian akan melihat ke kanan, ke kiri, berharap ada yang melihat siapa yang salah sebenarnya. Sebenarnya, teman-teman, yang salah adalah yang bawa mobil, bukan Anda. Karena Anda duduk di kursi penumpang. Teman-teman, itulah pentingnya saksi sebuah kejadian. Untuk menunjukkan sebuah kejadian benar terjadi atau bukan. Anda butuh saksi. Setidak-tidaknya 2. Paulus pun dan Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 17 dan Paulus di dalam 2 Korintus 13 ayat 1 berkata, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara itu sah. Itulah makanya mengapa ketika Petrus berkata bahwa aku menyaksikan, aku adalah saksi pertama, aku hadir di situ. Ini mengokohkan, meneguhkan pengajaran dia. Maka pertanyaannya yang berikutnya adalah, apa itu transfigurasi Yesus? Mengapa transfigurasi Yesus? Mengapa yang Petrus sampaikan adalah kesaksiannya tentang transfigurasi? Bukankah untuk membela doktrin yang diserang adalah kedatangan Kristus? Bukankah lebih baik menggunakan kesaksian dia ketika dia tahu Yesus bangkit dari kubur atau Yesus naik ke sorga? Itu kan dia hadir juga ya. Teman-teman, menarik sekali teman-teman kalau kita telaah. Transfigurasi Yesus di dalam kalimat Petrus yang dia kutip dari Injil, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Petrus sedang menggunakan alusi sekali lagi. Alusi yang diambil dari Mazmur 2 ayat 6-7 dan Yesaya 42 ayat 1. Saya sertakan di situ. Mazmur 2 ayat 6-7 berkata begini, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Perhatikan Yesus waktu transfigurasi dia membawa muridnya ke atas gunung yang tinggi. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau. Nah ini kalimatnya nih. Kalimat inilah anak yang kukasihi di ayat 17, 2 Petrus ayat 17 ini. Ini yang digunakan. Anakku engkau. Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Begitu juga di dalam kalimat kepadanya lah aku berkenan. Ini mengambil Yesaya 42 ayat 1 ketika dikatakan tentang hamba Tuhan yang menderita. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Signifikansinya apa teman-teman? Dari 2 alusi ini, maka suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini bertujuan untuk apa? Mengidentifikasi Yesus sebagai Mesias,
Sang Juru Selamat sekaligus hamba yang menderita. Petrus ini ingin menekankan bahwa pemerintahan Yesus dimulai pelantikan seorang raja mesianik yang akan memerintah untuk selama-lamanya ditunjukkan di dalam peristiwa di transfigurasi Yesus. Inilah mengapa Petrus menggunakan alusi transfigurasi untuk mengkonfirmasi kebenaran akan kedatangan Kristus yang kedua. Bukan dengan kesaksian tentang kebangkitan atau kenaikan Yesus. Mengapa? Karena transfigurasi mengungkapkan Yesus sebagai raja yang mulia, dan Petrus di sana untuk melihatnya secara langsung dan mendengarnya. Maka dia punya keyakinan yang kuat kepada raja yang baru dilantik itu. Bahwa Yesus pun akan kembali sebagai raja yang mulia dan menegakkan kerajaannya dalam bentuk yang terakhir. Langit dan bumi yang baru. Kesimpulannya teman-teman, kedatangan Kristus untuk kedua kalinya ketika penghakiman akhir itu dilaksanakan, di mana setiap manusia mempertanggungjawabkan kehidupannya, walau tidak ada satupun orang yang tahu kapan, itu pasti terjadi. Kedatangan Kristus dan penghakiman akhir pasti terjadi. Maka teman-teman, pertanyaannya untuk kita semua, so what? Apa hubungannya sama gue? Apa kaitannya sama gue yang masih SMP, SMA? Apa hubungannya sama gue yang masih kuliah, kerja, masih muda, atau dipanggilnya masih youth, masih anak remaja? So what? Gitu loh. Aku belum tua, kan Alkitab bilang 70-80 tahun mati gitu. Ini aku baru berapa? 18, baru sweet 17 gitu. So what teman-teman? Yesus datang bisa kapan aja. Kepercayaan kita akan kedatangan Kristus dan hari penghakiman teman-teman. Ini akan mempengaruhi cara kita menjalani hidup. Begitu sebaliknya, cara kita menjalani hidup mencerminkan pengharapan kita akan kedatangan Kristus. Apakah kita mengharapkan dia datang apa enggak? Itu tercermin dari cara hidup kita. Bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita bertindak. Itu semua tercermin teman-teman. Kalau dulu Petrus adalah saksi mata, sekarang kitalah saksi-saksi mata modernnya teman-teman. Yang diberi kesempatan emas untuk membaca Alkitab dan percaya kepada Kristus. Maka seharusnya di dalam keseharian kita sebagai saksi mata, kita sadar betul apapun yang kita lakukan, kita pikirkan, kita katakan, itu semua dipertanggungjawabkan kepada Tuhan pada hari penghakiman. Dan itu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang, terutama mereka yang belum percaya. Maka teman-teman, signifikansinya apa? So what? Maka hiduplah bertanggung jawab. Apapun peranmu, di keluarga, di pekerjaan, di sekolahmu, di masyarakat, di komplekmu, dimanapun kau berada teman-teman. Teman-teman, mari kita lihat satu ilustrasi. Saya pernah pakai ilustrasi ini menceritakan ini di kebaktian umum, tapi saya yakin kebanyakan dari kita tidak hadir dan hadir di sini. Jadi, saya akan coba putarkan yang animasinya, animasi rock illustration dari Bapak Francis Chan. Sebentar, mana ya ini? Share sound ya. Imagine this rope. Okay, pretend this rope just goes on forever. Now imagine that this rope is a timeline of your existence. You just exist forever. You see this red part? This would represent your time on earth. You've got a few short years here on earth, and then you've got all of eternity somewhere else. And what blows me away is some of you, all you think about is this red part. It's all you think about. You're consumed with this. You go, oh man, I can't wait till here. You know, I'm going to work hard. I'm going to save so I can really enjoy this part right here. And you're consumed with that. And you're thinking, oh man, am I going to get to travel? Am I going to eat well? Am I going to do this during this part? And I'm like, are you kidding me? What about this? What about all this stuff? That's just, it's crazy to me because the Bible teaches that what I do during this little red part determines how I'm going to exist for millions and millions and millions of years forever. And so why would I spend this little red part trying to make myself as comfortable as possible
enjoying myself as much as I can. Paul says, look, I'm going to live my life for this mission. I'm going to spend my life, invest my life for this moment when I cross that finish line. See, I'm going to forget about all the stuff I could enjoy, and I'm not going to look around. I'm going to be like a runner, just looking at that moment when I face God, because when I face Him, then I don't get this chance over again. We get one chance at this life on earth, and it can end at any second for any of us. We've got one chance at this, and then comes eternity. There's people look at some of my decisions and go, oh, you're so stupid because that's going to really affect this. I go, no, you're stupid because that's going to affect all of this. Man, I'm serious. I look at the way people live and I go, wow, that is so crazy. You are so crazy. You're going to do that right now, just to enjoy right now, not even knowing if you have tomorrow, and you think that's smart and that I'm dumb? Ya teman-teman, jadi tadi sedikit dijelaskan kembali ya apa yang diceritakan oleh Pak Francis Chan. Dia mengibaratkan rope illustration, satu tali yang panjang, menunjukkan timeline hidup kita, dan di situ ada red part, dia bilang, itu adalah hidup kita selama di dunia, yang sementara yang kita tidak tahu kapan pun akan berhenti, pendek, kecil sekali di sudut, dan selebihnya adalah eternity, kekekalan. Dan tapi apa yang kita lakukan di red part ini akan mempengaruhi kekekalan kita. Makanya dia bilang, don't waste your life. Don't waste your life. Hiduplah bertanggung jawab. Teman-teman, so what dengan saya sebagai seorang pelajar SMP, SMA, mahasiswa? Teman-teman, kalau yang kita lihat hanya nilai, tugas, ujian, skripsi, dan segala macam hal lain yang berbau nilai, maka tidak heran kalau kita mencari jalan pintas dengan cara yang tidak benar, teman-teman. Joki, absensi dititip, menyontek, dan banyak hal lainnya. Apalagi sekarang masa COVID, teknologi canggih, udah dibatasin sama guru pun punya banyak segala cara untuk menjebolnya, teman-teman. Tapi kalau yang kita lihat adalah kekekalan tadi, eternity, teman-teman. Maka kita akan memperhatikan cara yang kita gunakan untuk mendapatkan dan mengejar nilai itu. Tentunya dengan belajar. Atau bertanggung jawab dengan menerima nilai yang buruk karena kemalasan kita tidak mempersiapkan diri dengan baik. Kalau yang kita lihat hanya penerimaan dari teman-teman kita, maka tidak heran kalau kita rela berkompromi dengan dosa agar kita bisa diterima oleh teman-teman kita. Kita rela ngomong kotor supaya bisa masuk. Kita rela membuli teman kita ikutan merokok, pornografi, dan lain sebagainya supaya mendapat penerimaan dan punya geng. Tapi kalau yang kita lihat adalah kekekalan, teman, maka kita akan lebih memilih dan berhikmat di dalam memilih pertemanan kita yang sehat, yang membangun, yang menolong kita semakin bertumbuh untuk apa? Eternity sekali lagi. Atau kita akan berteman dengan orang-orang itu untuk menolong mereka bertemu dengan Kristus dan kita menjadi terang di sana. Bukan ikut-ikutan. So what dengan saya sebagai karyawan atau bisnismen? Kalau yang kita lihat hanya uang dan karir, maka tidak heran kalau kita berkompromi dengan dosa korupsi, teman-teman. Manipulasi laporan keuangan kalau diminta bos, sogok menyogok, sikut menyikut rekan demi karir. Tapi kalau yang kita lihat adalah kekekalan, maka kita akan tegas dengan iman kita. Dan kita siap mengambil resiko demi keputusan yang benar. Kalau yang kita lihat hanya wanita, pria, untuk menjadi pasangan hidup kita di ujung tanduk umur kita yang kita pikir tua, maka nggak heran kalau kita rela menjual iman kita asal mendapat orang yang kita suka atau pasangan. Tapi kalau yang kita lihat adalah eternity, teman-teman, kekekalan, maka kita akan berusaha mencari, kita akan berusaha menantikan orang yang tepat untuk kita, yang seiman. Teman-teman, kalau saya tidak sedang mengatakan bahwa nilai, uang, teman, karir, pasangan, hidup, segala sesuatu hal ini adalah sesuatu yang tidak penting. Bukan. Ya udah toh Yesus akan datang dan semua akan ditinggal. Enggak, teman-teman. Bukan itu. Penekanannya adalah kalau kita sadar bahwa kita hidup punya nilai kekekalan, maka ketika Yesus datang kedua kalinya, maka hiduplah sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab.
Bertanggung jawab atas apa peranmu yang sudah Tuhan percayakan di dunia ini. Yang sudah Tuhan tempatkan. Entah dirimu adalah seorang anak, kakak, adik, ayah di rumah, seorang murid di sekolah, di kampus, seorang karyawan atau bos di kantor, bisnismen yang punya banyak bawahan. Apapun dirimu teman-teman, hiduplah dengan bertanggung jawab sambil menantikan kedatangan Kristus kedua kalinya yang pasti akan datang. Di mana setiap hal yang ada di dalam hidup kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan saya harus kasih tahu bahwa apa yang kita lakukan ini bukan untuk memperoleh keselamatan atau sorga. Tapi didorong oleh satu rasa syukur berterima kasih kita karena Tuhan telah memberi anugerah keselamatan itu pada kita. Teman-teman di 2 Petrus 3 ayat 9. Petrus berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Karena menunggu tidak datang-datang. Tapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Teman-teman, apa maksud ayat ini? Petrus mau berkata bahwa Yesus belum datang saat ini. Dan lihatlah ini sebagai satu kesempatan, satu anugerah yang Tuhan berikan. Waktu yang Tuhan berikan untuk engkau dan saya bertobat dari dosa-dosa kita. Untuk berbalik dan menjadi anak yang bertanggung jawab. Anak Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau ketika kita bangun tidur, kita masih buka mata, kita masih bernafas. Itu berarti kesempatan buat kita untuk bertobat dari perilaku-perilaku kita yang tidak bertanggung jawab. Dan hidup lebih bertanggung jawab sambil menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Sebagai saksi-saksinya dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Tuhan yang tolong dalam waktu yang singkat ini, biarlah firman boleh tertanam di dalam hati setiap kami. Sungguh tolong kami untuk terus mengingat dan merindukan, menantikan kedatangan-Mu yang kedua. Karena disitulah letak pengharapan kami sebagai orang percaya. Ketika semua hal disempurnakan, Bapa, dan kehidupan kami disempurnakan. Dan ajar kami untuk boleh lebih memikirkan nilai-nilai kekekalan Tuhan daripada nilai-nilai yang fana yang ada di dunia ini. Tapi juga sekaligus hidup bertanggung jawab dalam kehidupan kami dan menjadi kesaksian bagi orang banyak. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu Engkau yang boleh berkati. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kita, Tuhan yang melindungi kita, dan Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan yang berkati setiap dari kami, supaya kami sungguh menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Kuatkan kami dan ingatkan kami. Firman-Mu yang boleh bertumbuh dalam hati kami. Di dalam nama Yesus, hamba memohon Kau yang boleh memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati teman-teman.